Halo, selamat pagi anak-anak yang terkasih. Apa kabarnya? Pasti kabarnya baik dan selalu penuh dengan semangat. Hari ini bertemu kembali bersama Bu Lili dalam pembelajaran hari ini, yaitu tema 5, subtema ketiga tentang pengalamanku di tempat bermain pada hari Jumat 28 Januari 2022. Tema kelima ini kita sudah masuk pada subtema yang ketiga. Sudah banyak ya yang kita pelajari. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran kita mohon berkat dari Tuhan, supaya Tuhan memberkati kegiatan kita hari ini, supaya anak-anak pun dapat mendengarkan, dapat konsentrasi mendengarkan penjelasan dari Ibu Guru. Kita ambil sikap doa yang baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Tuhan. Kembali kami mengucapkan syukur dan terima kasih kepadamu atas segala berkat-Mu, perlindungan-Mu selama kami tidur. Kini berkati dan lindungilah kami kembali saat kami belajar bersama, mendengarkan dan video pembelajaran yang diberikan oleh Bu Guru. Mampukan kami untuk mengerti, mampukan kami untuk memahaminya, sehingga kami mengerti, memahami, dan nantinya kami bisa mengerjakan tugas yang diberikan dengan baik. Terima kasih Tuhan, amin. Santo Carlos Borromeus, doakanlah kami. Bunda Elizabeth, doakanlah kami. Maria Bintang Samudra, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik anak-anak, persiapkan dirimu. Kita mendengarkan penjelasan materi pada pagi hari ini. Tujuan pembelajaran yang akan dicapai hari ini. Yang pertama, siswa mengenal pengamalan sila kelima Pancasila. Yang kedua, dengan membaca puisi, siswa dapat menemukan kata yang indah dari sebuah puisi serta maknanya. Siswa dapat mengenal macam-macam alat ukur dan kegunaannya. Mengenal gerakan senam. Itulah 4 tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini. Kita masuk pada pembelajaran pertama. Anak-anak masih ingat gambar apa ini? Gambar Garuda Pancasila, betul sekali. Masih ingat enggak dengan bunyinya? Kita bacakan sama-sama ya. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hari ini kita tidak mempelajari semua sila Pancasila, karena sila pertama, sila kedua, sila ketiga dan keempat sudah kita pelajari pada pembelajaran yang lalu. Hari ini kita fokus pada sila yang kelima. Sila kelima yang dilambangkan dengan padi dan kapas. Masih ingat bunyinya sila kelima? Yang berbunyi, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima yang dilambangkan oleh padi dan kapas memiliki arti padi dan kapas merupakan kebutuhan dasar setiap manusia, yaitu untuk pangan dan sandang sebagai syarat utama untuk mencapai kemakmuran yang merupakan tujuan utama bagi sila kelima Pancasila. Jadi sila kelima Pancasila ini memiliki tujuan
untuk mencapai kemakmuran melalui sandang dan pangan yang dilambangkan dengan padi dan kapas. Sila kelima dilambangkan dengan padi dan kapas. Sila ini berhubungannya dengan sikap adil. Adil terhadap semua orang. Sekarang, contoh sikap adil yang sesuai dengan sila kelima Pancasila adalah yang pertama, hormat kepada anggota keluarga. Dari sikap adil yang sesuai dengan sila kelima Pancasila, yang pertama adalah hormat kepada anggota keluarga. Siapapun anggota yang ada dalam keluarga kita hormati. Baik mama, papa, adik, kakak, nenek, kakek, siapapun yang ada dalam anggota keluarga kita hormati. Kemudian, senang dengan buatan teman. Jadi apapun yang dibuat teman, baik hasil karya, mainan, atau apapun, kita tunjukkan sikap senang kita. Tidak mengatakan itu jelek. Kalau memang jelek, memang boleh kita katakan jelek. Tapi dengan sikap yang baik, tidak menghina atau menertawakan. Kemudian, baik kepada semua teman sekelas. Tidak pilih-pilih. Semua kita bersikap baik kepada semua teman di kelas. Tidak hanya dengan satu atau dua teman, atau teman yang kita kenal satu gereja, atau hanya baik dengan teman yang dekat dengan rumahnya dengan kita, tetapi kita baik dengan semua teman yang ada di dalam kelas. Kemudian, ingin selalu maju bersama teman dan adil kepada semua teman. Kemudian, saling menolong kepada semua orang. Menolongnya tidak hanya dengan teman yang kita kenal. Tidak hanya dengan teman yang dekat rumahnya dengan kita, yang rumahnya jauh kita tidak mau menolong. Itu tidak baik, tetapi yang sikapnya sesuai dengan sila kelima adalah saling menolong kepada semua orang. Mari sikap kelima ini, sikap adil yang sesuai dengan sila kelima ini, kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari, baik di rumah, di sekolah, ataupun di tempat bermain, supaya menjadi kebiasaan yang baik bagi kita. Kita bisa menghormati semua anggota keluarga, senang dengan semua teman, baik kepada semua teman, ingin maju bersama teman, saling menolong kepada semua orang. Mari kita lakukan sikap baik ini supaya menjadi kebiasaan yang baik bagi kita. Beni anak yang pandai. Beni selalu ditunjuk oleh ibu guru. Beni diminta untuk membacakan puisi. Puisi yang dibacakan Beni berjudul Menyanyi Menepis Rindu. Ini dia puisi yang akan dibacakan Beni. Dengarkan baik-baik ya. Setelah mendengarkan, nanti anak-anak boleh mencoba membacakan puisi ini supaya lancar membacakan puisi. Jangan lupa membacakan judul dan karyanya. Menyanyi Menepis Rindu, karya Adi Setiawan. Saat hatiku sedang rindu, aku ingat ayah dan ibu. Aku suka menyanyikan lagu yang indah dan syahdu. Kadang aku bernyanyi dalam hati, kadang aku bernyanyi di depan televisi. Dimanapun aku tak peduli, asalkan bisa menghibur hati.
Suaraku tidaklah merdu, namun bisa mendayu-dayu. Sambil mendengar nyanyianku, orang-orang diam membisu. Nah, itulah puisi yang dibacakan oleh Benny yang berjudul Menyanyi Menepis Rindu. Masih ingatkah anak-anak puisi itu apa? Puisi adalah sebuah karya yang memiliki kata-kata yang indah. Kata-kata yang indah ini, sebuah kata atau kosakata indah dalam sebuah puisi memiliki makna atau arti. Jadi kata-kata indah dalam puisi tadi ternyata memiliki sebuah makna atau arti. Puisi ditulis dalam bait-bait. Dalam satu bait terdiri dari 4 baris. Cara membaca puisi itu berbeda dengan membaca kalimat biasa. Sekarang kita mau mencari makna atau arti dari kata-kata indah dari sebuah puisi. Puisi yang tadi berjudul Menyanyi Menepis Rindu, karya Adi Setiawan, mempunyai beberapa kata indah. Jadi kata-kata itu memiliki makna atau arti. Kata indah yang pertama adalah rindu. Ada nggak kata-kata rindu tadi? Ada. Rindu kepada ayah dan ibu katanya. Apa ya arti rindu? Ada yang tahu? Apa itu rindu? Rindu itu memiliki arti keinginan untuk bertemu seseorang. Tadi puisi Menyanyi Menepis Rindu ada disebut kata ayah dan ibu. Berarti si pembuat puisi sedang rindu kepada ayah dan ibunya, ingin bertemu dengan ayah ibunya. Tadi rindu berarti keinginan untuk bertemu seseorang, yaitu bertemu dengan ayah dan ibunya. Kata indah yang kedua adalah syahdu. Syahdu memiliki arti suasana yang hikmat, suasana yang agung. Kemudian kata indah yang berikutnya dari puisi Menyanyi Menepis Rindu, ada kata menghibur, yang artinya menyenangkan orang lain, menyejukkan hati. Jadi ketika dia membacakan puisi tadi menghibur, menyenangkan orang lain, menyejukkan hati. Kata yang berikutnya adalah merdu. Suaraku tidaklah merdu katanya tadi. Merdu itu enak didengar. Suaranya ketika membacakan puisi enak didengar, suaranya ketika bernyanyi itu merdu, enak didengar. Merdu memiliki arti enak didengar. Kemudian ada kata mendayu-dayu, yang artinya berbunyi atau bersuara, sayup-sayup sampai, terdengar sayup-sayup tetapi terdengar. Bunyinya bisa kita dengar. Kemudian ada kata membisu. Mereka semua membisu. Memiliki arti bersikap seperti orang bisu. Dia tidak bisu tetapi membisu. Jadi bersikap seperti orang bisu, diam, tidak berkata-kata. Itulah tadi 6 kata indah dari puisi Menyanyi Menepis Rindu dan juga makna dan artinya. Gambar apa ini? Ada gambar pohon yang tumbang. Ada seorang ayah dan anak sedang apa ya? Sedang mengukur sepertinya. Pohon cemara di rumah Dayu roboh. Roboh karena tertiup angin. Pohon cemara yang rubuh panjangnya 2,60 meter.
2 meter 60 cm. Satuan meter dan sentimeter adalah satuan baku. Satuan baku dapat digunakan untuk mengukur panjang. Satuan meter disimbolkan dengan M. Satuan meter disimbolkan dengan cm. Ternyata ini adalah Dayu dan ayahnya sedang mengukur sebuah pohon yang rubuh. Berikut ini macam-macam alat ukur. Alat yang digunakan untuk mengukur dengan satuan meter dan sentimeter. Ini dia macam-macam alat ukurnya. Maaf. Ada meteran. Pernah lihat? Lalu ada meteran kelos atau meteran gulung atau roll meter. Kemudian ada penggaris. Kita semua pasti punya penggaris kan? Lalu ada mikrometer, ada jangka sorong. Ini macam-macam alat ukur yang baku. Dari semuanya ini memiliki fungsinya masing-masing yang diukur macam-macam ya, dan berbeda-beda. Mari kita pelajari bersama-sama. Yang pertama adalah penggaris. Benar nggak? Apa namanya yang tadi? Penggaris atau mistar. Penggaris itu bentuknya bermacam-macam. Ada yang lurus, ada juga yang berbentuk segitiga. Penggaris atau mistar menggunakan satuan sentimeter atau disingkat dengan cm. Digunakan untuk mengukur panjang buku, pensil, penghapus, tempat pensil, daun, panjang jari, panjang figura foto, dan lain-lain, yaitu benda-benda yang tidak terlalu panjang dan tidak terlalu besar. Itulah kegunaan dari penggaris atau mistar. Berikutnya, tahu nggak gambar apa ini? Ada dua bentuknya tapi sama. Ini adalah meteran kelos tadi atau meteran gulung atau yang disebut dengan roll meter. Bentuknya ada yang seperti ini, ada juga yang seperti ini, ada pegangannya. Ini ujungnya yang ditarik dari pangkal benda sampai ke ujung benda. Sama seperti menggunakan penggaris. Ini ditaruh di pangkal benda. Pangkal ujung pertama, lalu ditarik. Ada alat untuk menggantung, menyangkutkan, ada yang untuk menyangkutkannya supaya tidak lepas, lalu kita tarik sampai ke ujung, sampai di mana kita mau mengukurnya, maka kita akan tahu berapa panjangnya. Meteran gulung menggunakan satuan sentimeter dan meter. Ada sentimeternya, ada meternya juga. Makanya tadi panjang pohon di rumah Dayu yang rubuh sepanjang berapa tadi? 4 meter 60 cm. Jadi 4 meter lebih 60 cm. Meteran gulung digunakan untuk mengukur panjang tanah, panjang papan tulis, meja, kursi, pohon, tinggi badan, mengukur jarak, mengukur panjang pohon tadi. Jadi benda-benda yang berukuran panjang dan besar. Jadi benda yang panjang, besar bisa kita ukur, kita tahu ukurannya menggunakan meteran gulung dan roll meter. Mengukur jarak benda yang satu dengan benda yang berikutnya yang panjang. Kalau dia jaraknya pendek bisa menggunakan penggaris, tapi kalau dia panjang menggunakan meteran gulung atau roll meter. Kemudian, ini dia gambar apa ini?
Ada yang tahu, pernah melihat, atau ada yang punya di rumah? Pasti ada yang punya. Ini adalah meteran pita. Meteran pita ini sering digunakan oleh siapa ya? Meteran pita menggunakan satuan sentimeter. Digunakan untuk mengukur kain atau panjang kain sebuah bahan. Kalau kita mau membeli kain di toko kain, membutuhkan panjangnya berapa sentimeter. Maka menggunakan meteran pita. Mengukur ukuran tubuh ketika akan menjahit baju. Meteran pita ini digunakan oleh penjahit. Jadi penjahitnya mau mengukur panjang bahu, lingkar lengan, lingkar dada, lingkar perut, panjang tangan. Nah, menggunakan meteran pita. Alat ukur yang berikutnya adalah jangka sorong. Nah, ini namanya jangka sorong. Kenapa dikatakan jangka sorong? Karena ketika benda dimasukkan di dalam ini, supaya bisa terukur dengan akurat, bagian ini akan disorong sampai menjepit benda yang akan diukur. Makanya namanya jangka sorong. Jangka sorong ini menggunakan satuan sentimeter dan milimeter. Digunakan untuk mengukur benda yang berbentuk lingkaran, seperti cincin, mur, lingkar jari, pensil, lingkar pensil, dan kelereng. Lingkar pensil itu kan berbentuk lingkaran, lalu kelereng, supaya kita tahu panjangnya berapa sentimeter, berapa milimeter. Itulah tadi beberapa alat ukur baku yang digunakan untuk mengukur panjang sebuah benda. Baik benda yang kecil, berbentuk lingkaran, maupun benda yang panjang dan besar. Benny melihat temannya berlatih drama. Jarak Benny dengan temannya yang berlatih drama sejauh 4 meter. Jauhnya 4 meter. Alat yang digunakan untuk mengukur jarak adalah, ingat nggak anak-anak, alat yang digunakan untuk mengukur jarak dari beberapa alat ukur yang tadi kita pelajari? Jaraknya sejauh 4 meter. Apa tadi? Ya, betul sekali. Alat yang digunakan adalah meteran gulung. Kalau menggunakan penggaris tidak sampai. Karena penggaris paling banyak hanya sampai 50 meter. 50 meter, 50 cm. Sedangkan ukuran yang kita pakai adalah 4 meter. Maka yang digunakan untuk mengukur jarak adalah meteran gulung. Lani mengukur panjang tempat pensil. Setelah diukur panjangnya 30 cm. Alat ukur yang tepat untuk mengukur tempat pensil adalah panjangnya 30 cm. Ya, betul sekali, penggaris. Udin dan teman-teman sekelas melakukan senam. Senam dilakukan di halaman sekolah. Yuk kita ikutin bersama-sama senam yang dilakukan oleh Udin. Senam yang dilakukan Udin ini adalah gerakan mengayun. Yang pertama adalah mengayunkan kedua lengan ke depan dan ke belakang. Ke depan lalu ke belakang. Gerakan senam ini bisa dilakukan dalam hitungan 1 kali 8 atau 2 kali 8. Dicoba ya, biasanya untuk merilekskan badan yang sudah pegal, kita melakukan senam berayun ini. Senamnya tidak usah pindah tempat, cukup mengayunkan lengan saja. Itu senam yang pertama.
Lalu senam yang kedua, mengayunkan dua lengan ke kiri dan ke kanan. Setelah tadi senam mengayunkan ke depan ke belakang, juga mengayunkan ke kiri dan ke kanan. Senam ini juga bisa dilakukan dalam hitungan 1 kali 8 atau 2 kali 8. Senam berikutnya adalah mengayunkan dua lengan dari samping ke atas. Oh, ternyata sambil mengangkat satu kaki. Bergantian ini sepertinya. 1 kali kiri, 1 kali kanan. Oh, ketika diangkat, 1, 2, begitu ya, sambil mengangkat kaki sepertinya ini. Mengayunkan dua lengan dari samping atas, bawah, atau dari bawah ke atas. Tapi tidak bertepuk tangan ya, hanya mengayunkan. Kemudian, mengayunkan kedua lengan setinggi bahu dari bawah ke atas, luruskan setinggi bahu. Kedua gerakan 3 dan 4 ini bisa dilakukan dalam hitungan 1 kali 8 atau 2 kali 8. Itulah tadi gerakan senam mengayun yang dapat kita lakukan ketika mungkin sudah duduk lama, merilekskan tubuh, yang sudah belajar cukup lama, ingin merilekskan tubuh yang lengannya sudah pegal karena menulis atau mewarnai atau melakukan aktivitas yang lain. Bisa dilakukan gerakan senam mengayun ini tadi. Dalam setiap gerakan dalam hitungan 1 kali 8 atau 2 kali 8 sesuai dengan kebutuhan. Boleh dilakukan ya di rumahnya. Baik anak-anak, itulah tadi pembelajaran kita hari ini dari awal hingga akhir. Terima kasih karena anak-anak sudah mengikutinya. Terima kasih karena anak-anak sudah penuh dengan semangat mengikuti, mendengarkan video hari ini. Sekarang kita tutup kegiatan kita dengan berdoa. Ambil sikap doa yang baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, terima kasih karena hari ini kami sudah dapat belajar, sudah dapat mendengarkan penjelasan Ibu Guru. Berkatilah agar kami mengingatnya, mengerti, memahami, dan tersimpan dalam memori pikiran kami. Sehingga menjadi ilmu baru bagi kami, pengalaman baru bagi kami. Terima kasih Tuhan, amin. Santo Carolus Borromeus, doakanlah kami. Bunda Elizabeth, doakanlah kami. Maria Bintang Samudra, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih anak-anak hebat. Terima kasih semuanya. Sampai bertemu kembali dalam pembelajaran berikutnya. Bye-bye. Ingat, tetap jaga kesehatan.